Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Bercak akan bercerita tentang film Ngesot. Film yang tayang tahun 2024. Film trailer dari Malaysia yang mengisahkan tentang kisah nyata seorang pria yang bertahan hidup di hutan setelah dia mengalami kecelakaan tragis. Dan dia harus ngesot untuk mencari jalan keluar karena semua kaki dan tangannya patah. Langsung aja tanpa panjang lebar daripada kelamaan, selamat datang di Bercak Ngesot. Di tengah hutan pada malam hari, seorang wanita hamil terlihat sedang kehilangan arah di sana. Dia bernama Nisa. Nisa ketakutan, dia melihat sekelebat putih lewat. Nisa mengikuti bayangan itu dan dia menemukan makhluk dengan pakaian serba putih dari ujung kepala sampai kaki, sedang mengelilingi seorang jenazah. Nisa mendekat dan membuka kain di wajah sang jenazah. Ternyata itu adalah suaminya. Sang suami minta tolong pada Nisa sambil merintih kesakitan. Saat Nisa ingin membuka kain kafan sang jenazah, ia ditarik menjauh oleh makhluk berpakaian serba putih itu. Dan Nisa terbangun dari mimpinya. Berganti scene. Siang hari di tengah hutan, seorang pria yang berada di mimpi Nisa berada di atas ranting pohon dan terjatuh. Pria dengan penuh luka-luka di wajah dan tubuhnya. Dia bernama Syazwan. Dia berteriak sambil menahan sakit, memanggil-manggil nama Acap. Acap. Tak lama Syazwan mendengar suara Acap dari kejauhan yang minta tolong kesakitan padanya. Syazwan segera mencoba berdiri, tapi dia tak bisa. Saat dilihat, kaki kanannya mengalami cedera parah. Syazwan tetap dengan tekad yang kuat mengambil sebatang kayu untuk mengganti kaki kanannya, lalu bergerak menuju suara Acap. Di sisi lain, di hutan, penduduk suku setempat sedang mengadakan jamuan makan babi guling. Pak kepala suku menusuk babi guling dengan pisaunya, tapi yang keluar cairan berwarna hijau kental. Dia merasa ada yang aneh di hutan ini, lalu melakukan sebuah ritual. Kembali ke Syazwan, dia bertemu seekor ular. Syazwan hanya berdiri diam dan bergetar. Tiba-tiba, sang ular menyerang Syazwan. Karena dia tak punya kaki yang kuat untuk menopang tubuhnya, Syazwan pun jatuh ke hutan bagian yang terjal dan membuat pergelangan kaki kirinya mengalami patah. Di kota, Nisa khawatir tentang mimpinya dan makin risau saat suaminya benar-benar tak bisa dihubungi. Malam tiba, Syazwan mencoba bergerak, tapi tak bisa karena kaki kirinya patah. Dia pun mencoba untuk mengakali kedua kakinya. Kaki kiri dia tarik menggunakan ranting-ranting pohon, dan kaki kanan ditopang dan diikatkan ranting pohon. Sekarang Syazwan hanya mempunyai tangan kiri saja yang masih berfungsi. Tangan kanannya pun patah saat ia terjatuh karena serangan ular. Syazwan mencoba naik dengan memegang akar-akar pepohonan. Karena tenaga yang tak cukup, Syazwan malah makin terjatuh. Di tengah gelapnya hutan, Syazwan yang belum makan dan minum apa-apa mencari minum dengan tetesan dedaunan dan menghisap keringatnya sendiri yang menempel di bajunya. Syazwan mendengar panggilan lagi seperti suara Acap yang minta tolong. Syazwan mencari suara itu dengan mengesot, tapi yang ia temui malahan makhluk yang tak diketahui. Syazwan panik dan kabur ngesot. Lagi-lagi jalan kesialan menimpanya. Tangan kirinya satu-satunya penopang dia bergerak masuk ke dalam lumpur hidup. Syazwan mencoba menarik tangannya, tapi apa daya,
dia sudah tak punya tenaga dan pasrah tertidur di sana. Xiaozuan bermimpi sedang bermain lumpur dengan Nisa sambil tertawa bahagia. Pagi hari tiba, Xiaozuan terbangun dan dia teringat masih ada istri yang menunggunya di rumah. Dengan sisa-sisa tenaga, ditariklah tangan kiri itu dan berhasil keluar dari lumpur. Tapi kesenangan Xiaozuan berhenti sejenak saat dia melihat di tangan kirinya cincin yang ia pakai yang mengingatkan pada istrinya lepas tak ada di jarinya. Tanpa memikirkan lengan dan rasa sakit, Xiaozuan mengobok-ngobok lumpur. Tapi malangnya cincin tak dapat ia temukan kembali. Xiaozuan mendengar suara acap lagi. Di sisi lain, suku pedalaman sedang berburu hewan juga di hutan. Xiaozuan mendekati suara acap, memanjat dengan tubuh yang terluka. Dan dia pun akhirnya bertemu dengan acap. Acap terlihat kesakitan, kakinya nancep di perangkap suku pedalaman. Lalu mereka mengingat kembali kejadian sebelum kecelakaan. Xiaozuan yang mengendarai mobil terlihat sudah mengantuk dan lalai sambil memainkan handphone. Acap memberitahu itu bahaya dan bergantian mengemudi. Tapi Xiaozuan keras kepala dan akhirnya burung menabrak kaca mereka. Lalu ada makhluk aneh di depannya dan membuat mobil mereka berdua terpental ke arah hutan. Kembali ke hutan, Acap terus menyalahkan Xiaozuan karena tak pernah memikirkan orang lain. Sampai orang suku pedalaman datang dan menusuk Acap. Xiaozuan panik, suku pedalaman mendekat dan celep, Xiaozuan bangun dari mimpinya lagi. Di kota, Nisa melaporkan kejadian suaminya yang tak ada kabar ke ibunya dan ke ibu Acap. Kembali ke Xiaozuan, dia mengesot untuk mencari minum dari embun-embun pagi yang menempel di dedaunan. Xiaozuan melanjutkan ngesotnya sampai dia lelah dan berhenti. Xiaozuan merogoh kantong celana dan menemukan bungkusan rokok. Dan dia sangat senang ternyata masih ada satu batang di bungkus itu. Kesenangan Xiaozuan hanya beberapa detik saja. Ternyata dia tak membawa korek. Dengan ilmu yang dia punya, Xiaozuan mencoba membuat api dari kayu dan serbut. Tapi apa daya, tenaga sudah tak ada dan hanya tinggal tangan kiri saja. Api tak kunjung menyala. Dan bodohnya, Xiaozuan berusaha sampai malam tiba. Sungguh sia-sia. Xiaozuan mencoba menggali tanah dan ditemukanlah seekor cacing. Tanpa lama, masuklah cacing itu ke mulutnya. Xiaozuan makin halu, saat tidur dia juga diganggu. Dan terlihat Xiaozuan akhirnya berhasil menyalakan sebatang rokok itu dengan usaha yang sungguh-sungguh. Keesokannya Xiaozuan bangun dan segera mulai mengesot. Xiaozuan melihat ada nasi dan lauk di sana. Dengan rasa yang gembira, dia menghampiri nasi dan dimakanlah. Baru beberapa suap, Xiaozuan muntah-muntah. Ternyata yang ia makan adalah dedaunan yang di tanah. Karena dia sudah tak makan dan minum beberapa hari, Xiaozuan menjadi berhalusinasi. Xiaozuan melanjutkan ngesotnya dan tanpa sadar dia berhenti di hutan yang banyak pohon-pohon berduri. Derita Xiaozuan makin parah saja. Di sisi lain, anak kepala suku menemukan puntung rokok bekas Xiaozuan dan memberitahu ke ayahnya, sang kepala suku. Xiaozuan mencoba mengobati luka akibat terkena ranting tajam dengan beberapa dedaunan. Tiba-tiba ada Acap di belakangnya yang kesakitan dan hampir tewas. Xiaozuan bilang akan membawa Acap pulang. Xiaozuan mengenang lagi saat mobil mereka berdua mogok di perjalanan. Dan Acap bilang ingin sekali menjadi anak yang banggakan ibunya. Tiba-tiba orang suku pedalaman datang dan membawa Acap. Xiaozuan bersembunyi karena dia merasa takut akan mimpinya yang dimana dia dan Acap dibunuh oleh orang-orang suku. Oh ya guys, di adegan ini nih rada ambigu ya. Nanti saya jelasin deh di akhir video, oke?
Di sisi lain, Pak Kepala Suku Pedalaman risau dan bermimpi tentang Xiaozuan yang minta tolong. Xiaozuan pun melanjutkan ngesotnya sampai dia bertemu seekor anjing. Kaki Xiaozuan digigit, dia panik, berteriak kesakitan, lalu mencoba mengusir anjing dengan ranting, dan berhasil. Hari berganti, ngesot terus berlanjut. Sampai Xiaozuan melihat ada asap di langit dan menghampiri titik asap. Dia sampai dan menemukan ada bekas api unggun di sana. Dan para penduduk atau suku pedalaman di situ yang dipimpin oleh kepala suku sedang mencari informasi tentang mimpi kepala suku dan menelusuri hutan. Xiaozuan bertemu lagi dengan anjing yang di hutan dan mulai menggigitnya lagi. Karena Xiaozuan sudah benar-benar tak punya tenaga, dia pun akhirnya terbaring dan menutup mata. Scene tiba-tiba berganti. Xiaozuan berhasil ditemukan penduduk suku dan dibawa ke tempat mereka. Dan ternyata anjing yang Xiaozuan temukan adalah anjing penduduk suku. Dan dia cuma pengen ngajak Xiaozuan ke jalan yang benar. Karena badan Xiaozuan sudah penuh luka nih, jadi sensitif. Dia ngerasa pas anjing itu maju dikira ngegigit, jadi dia teriak-teriak aja dah. Di sisi lain, Nisa yang makin risau mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa mobil yang dinaiki oleh Xiaozuan masuk jurang. Dan Nisa bersama Surya langsung tancap gas menuju TKP. Di TKP sudah ramai polisi berhasil menaiki mobil kecelakaan dari jurang. Ada satu sosok yang dibungkus oleh kantong mayat. Dia adalah Acap. Dan Xiaozuan terlihat dibawa oleh para penduduk suku menuju ambulan. Karena nyawa Xiaozuan diselamatkan penduduk suku dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nisa sedih bercampur senang di sana. 2 tahun berlalu, Xiaozuan sudah pulih dan sedang bersama Nisa yang sudah melahirkan anak pertamanya. Xiaozuan menaiki mobil lalu berhenti tepat di depan sebuah hutan dan selesai. Nah, ada beberapa catatan di akhir video nih ya. Pada 19 Oktober 2014, Nicholas Andrew dan rakyatnya telah terbebas dari dalam hutan. Nicholas cedera perut terburai. Dan Nicholas mengesot di dalam hutan selama 4 hari tanpa makan dan minum. Pada 23 Oktober 2014, mobil yang jatuh ke jurang ditemukan. Dan Nicholas atau Xiaozuan ini ditemukan oleh orang asli dari perkampungan ya suku penduduk tadi. Lalu Nicholas mengambil masa lebih 2 tahun untuk pulih sepenuhnya. Walau masih ada trauma, pasti sih emang trauma, Nicholas tetap meneruskan hidupnya ya guys. Dan rekan baiknya ditemui mati di dalam kereta di lokasi. Nah, di pas bagian ini nih ternyata si Acap nggak dibawa sama penduduk suku waktu di pohon, waktu ketemu si Xiaozuan. Xiaozuan ketemu Acap itu dia halu juga ya. Acap nggak kemana-mana, berarti dia langsung tewas. Pas mobil jatuh ke jurang tuh dia langsung meninggal. Nah, jadi gimana tentang kisah ini menurut kalian guys? Jika ada kekurangan dalam video bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih untuk terus membantu channel Bercak. Bercak pamit, salam sinema.